Kabar penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ibarat petir di siang bolong. Dahsyatnya praktek rasuah bahkan mampu membuat sosok anti korupsi berubah arah. Biaya politik tinggi terus melahirkan para koruptor di negeri ini. Saatnya mengubur politik uang agar korupsi kepala daerah tidak terus berulang. Lantas bagaimana menutup celah korupsi kepala daerah? Inilah Satu Meja The Forum, korupsi tokoh anti korupsi. Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup, maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 orang. Sebagai penerima, yaitu saudara NA dan saudara UR. Sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS. Label sebagai orang sosok tokoh yang dikenal sebagai tokoh pembaharu, inovatif, kemudian anti korupsi, juga itu tidak jaminan masyarakat harus terus mengawasi perilaku dari aparatur ya, baik itu di level kepala daerahnya ataupun di level birokrasinya. Saya telah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Mas Nurul Gufron. Selamat malam, Mas Nurul Gufron. Selamat malam, Mas Budiman. Kemudian ada Mbak Emma Hussein, aktivis anti korupsi di Sulawesi Selatan. Selamat malam, Mbak Emma. Kemudian selanjutnya ada Zainal Arifin Mohtar. Selamat malam, Mas. Zainal Arifin Mohtar, peneliti Pukat UGM, yang juga menjadi salah seorang dewan juri ketika menetapkan Nurdin Abdullah sebagai penerima Bung Hatta Anti Corruption Awards. Kemudian ada pakar otonomi daerah, Profesor Dr. Joher Mansyah Johan. Selamat malam, Prof. Joher. Dan ya, ada juga anggota Komisi 3 DPR, Nasil Jamil dari Partai Keadilan Sejahtera, yang juga mengusung Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan bersama PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Ya, kita akan coba mengawali diskusi dengan meminta update kepada Mas Nurul Gufron. Mas Nurul Gufron, sejauh mana update penanganan kasus Nurdin Abdullah seperti sampai sekarang? Jadi, sebagaimana diketahui, KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap saudara NA, Gubernur Sulawesi Selatan. Oke. Pada malam Minggu kemarin, itu pada hari H memang yang terkumpul uang suapnya itu berupa 2,5 M. 2,5 M, oke. Dari saudara AS melalui sekretaris Dinas PUPR yaitu ER. Oke. Itu yang terjadi. Sejauh ini perkembangannya kami masih terus melakukan pengembangan, karena berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul itu ada pengakuan lebih dari 2,5. Oleh karena itu kemudian kami dalami kelebihan atau bertambahnya uang suap tersebut, tentu sumbernya ada pihak lain, sehingga kami mencari bukti siapa kelebihan atau uang suap yang lebih dari 2,5 tersebut. Artinya akan terbuka kemungkinan akan ada tersangka baru ya, pemberi yang baru ya? Memungkinkan setelah kemudian kami temukan kebenaran tentang, kan ada selisih ya, ada sekitar 3 M. Itu baru kemudian kami telusuri siapa pemilik atas uang sekitar 3 tersebut, dan memungkinkan itu kan baru satu proyek ya, memungkinkan kemudian kami telusuri pada proyek-proyek yang lain. Itu pemantauan KPK terhadap Nurdin Abdullah, apakah itu lewat penyadapan atau surveillance, udah dilakukan cukup lama? Sebenarnya pada saat diekspos sudah disampaikan bahwa
sprint lidik, artinya perintah penyelidikan sudah dilaksanakan sejak 1 Oktober 2020. Oh, 1 Oktober 2020. Ya. Oke. Bagaimana Mas Gufron menanggapi pernyataan dari Nurdin Abdullah bahwa dia tidak tahu sama sekali apa yang dilakukan oleh anak buahnya? Saya tidak bisa mengomentari pernyataan yang bersangkutan ya. Oke. Tentu kami akan membuktikan bahwa yang bersangkutan bukan hanya tahu tapi mengarrange semua itu. Mengarrange semua itu. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Emma Hussein ya, seorang aktivis anti korupsi di Sulawesi Selatan. Mbak Emma, banyak orang yang terkejut banyak orang yang terkejut ketika Nurdin Abdullah yang disebut tadi sebagai tokoh perubahan, sebagai penerima Bung Hatta Anti Corruption Award gitu, tiba-tiba tertangkap oleh KPK dan Mas Nurul Gufron ini mengatakan bukan hanya tidak tahu, bahkan ada semacam orkestrator yang dari itu semua. Gimana Mbak Emma melihat? Iya, pertama sebetulnya saat kejadian itu semua warga Sulsel seperti tadi Mas sampaikan itu pada rasanya tidak percaya, sampai ada yang kata nggak mungkin, dia kan jadi nggak mungkin. Terus kemudian dibandingkan dengan sosok ya, dengan membawa sosoknya Pak Nurdin Abdullah. Tetapi dan itu juga membawa persoalan juga sih di Sulsel bahwa pada saat itu baik di tempat-tempat layanan tempat-tempat ngopi maupun di grup-grup WA itu muncul faksi, jadi kayak ada terpecah dua nih antara orang yang itu kan pembelaan yang menurut kami dari Gerakan SPAK ya itu mungkin dia lakukan dalam konteks pandang mereka dan itu juga menurut mereka adalah wajar. Kemudian ada juga orang yang melihat bahwa tidak mungkin lah seperti tadi yang disampaikan bahwa KPK itu punya kelembagaan yang cukup kredibel dan dia melakukan upaya itu tidak serta-merta. Jadi kedua ini kemudian membawa posisi Sulsel itu seolah-olah terpecah belah dengan kondisi ini antara orang yang kalau posisi Emma sendiri gimana? Posisi Emma? Orang yang mengatakan, nah kami dari gerakan saya perempuan anti korupsi tentu jadi posisi saya dua ya Mas ya. Saya sebagai warga Sulsel tentu merasa sangat terkejut dan merasa wah gimana ya, tapi di sisi saya sebagai gerakan saya perempuan anti korupsi tentu merasa bahwa apa yang telah dilakukan oleh KPK itu sudah dilalui dengan tahapan-tahapan sebelumnya, jadi nggak serta-merta. Dan pun merasa bahwa pekerjaan kami nggak gampang, jadi kami tidak hanya bekerja untuk level karena bicaranya saya perempuan anti korupsi tidak level bawah, tapi kemudian kita juga harus melakukan Ada gangguan audio ya kelihatannya ya? Pemimpin yang bagus, tapi pada kenyataannya kita diperlihatkan pada sesuatu yang sangat tidak sangat menghantam, kira seperti itu. Nah, di konteks ini saya lihat bahwa ada dua. Sebentar Mbak Emma, ini ada gangguan sinyal serta merta yang tidak terdengar. Masyarakat itu melihat bahwa kasus ya agak gangguan sinyal. Saya pindah ke Zainal Arifin Muhtar dulu, Mas Uceng. Jadi sebagai gimana Anda sebagai seorang juri ketika menempatkan Pak Nurdin Abdullah sebagai penerima Bung Hatta Anti Corruption Award, sekarang kemudian muncul Pak Nurdin kemudian terambil oleh KPK karena menerima suap. Gimana Anda lihat itu? Iya, Bang Budiman Tanurjo, saya harus mulai dengan mengatakan saya meyakini ada perbedaan mendasar antara Nurdin Abdullah di Kabupaten Bantaeng dengan di Sulawesi Selatan ya. Karena di Kabupaten Bantaeng relatif kecil dan dia menguasai daerah tersebut, dia elit di daerah tersebut dan akhirnya dengan mudah sebenarnya dia mengontrol apapun yang terjadi di Bantaeng. Seakan-akan tombol on off-nya perbaikan atau keburukan itu dengan mudah dipegang oleh seorang Nurdin Abdullah gitu. Tapi begitu dia pindah ke Sulawesi Selatan, dia bukan lagi elit penguasa, dia hanya salah satu di antara sekian banyak klan elit yang sudah jauh lebih kuat dan menyejarah di situ. Dan biasanya dalam konteks begitu dia terpaksa
tidak mungkin bisa melawan secara penuh, tetapi harus melakukan akomodasi. Sekedar mengingatkan Bang Budiman Tanorejo, kalau Anda ingat hanya beberapa bulan setelah pelantikan itu ada yang namanya angket. Ada upaya untuk pansus untuk menjatuhkan Pak Nurdin Abdullah. Dan kala itu angket berakhir dengan ya semacam rekonsiliasi politik di antara para pelaku politik. Apa poin yang saya mau bilang sebenarnya? Kalau kita lihat di Bantaeng, dalam 10 tahun kepemimpinan itu lebih 50 penghargaan yang dia dapatkan. Jadi karena relatif mudah dia kontrol, jadi kalaupun mungkin ya, saya mengatakan kalau mungkin ada perilaku koruptif itu dengan mudah dikendalikan. Kapan on off-nya itu dengan mudah dia kendalikan. Tetapi begitu dia pindah ke Sulawesi Selatan, kesulitan itu terjadi kesulitan besar untuk mengendalikan karena dia tidak lagi menjadi penguasa dari seluruh tunggal dari seluruh komponen itu. Jadi makanya kenapa 2 tahun di Sulawesi Selatan itu sangat seret ya sebenarnya prestasi. Paling cuma 2 prestasi dibandingkan 50 untuk 10 tahun, lalu kemudian 2 dalam 2 tahun. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya mau bilang bahwa dalam konteks ketika dia masuk ke dalam konteks yang lebih besar, mau tidak mau Nurdin Abdullah seharusnya jauh lebih berhati-hati. Ketika dia di Bantaeng, semua perilakunya itu dengan mudah dia kontrol, ya karena kemudian semua di bawah kendali dia. Tapi begitu pindah ke Sulawesi Selatan, tidak dengan mudah lagi. Apapun perilaku miring, perilaku tidak baiknya itu dengan mudah kemudian dilaporkan, dengan mudah kemudian disampaikan ke pihak lain, dengan mudah kemudian diungkap. Kenapa? Karena dia menghadapi kontestasi. Ya, kontestasi dengan aktor politik yang lain. Saya pikir itu faktor khusus selain sebenarnya soal ya pembiayaan pemilu mahal dan lain-lain sebagainya yang mungkin akan kita bicarakan juga. Tapi itu menjadi salah satu faktor khusus kenapa kemudian Nurdin Abdullah Sulawesi Selatan itu berbeda dengan Nurdin Abdullah Bantaeng. Baik. Saya ke Bung Nasir Jamil. Bung Nasir Jamil, gimana Anda PKS sebagai partai yang ikut mendukung dan mengusung Nurdin Abdullah kemudian tertangkap oleh KPK? Apa yang Anda lihat di situ? Mas Budiman, saya ingin katakan bahwa judul Satu Meja malam ini sangat-sangat memukul kita semuanya. Karena judulnya korupsi, tokoh anti korupsi. Di satu sisi ini sesuatu alarm bagi siapa saja. Tapi di sisi lain terkadang bisa membuat masyarakat seperti keputus asa melihat ternyata memang korupsi juga dilakukan oleh orang-orang yang punya sejumlah keberhasilan dan dianggap sebagai tokoh perubahan. Tapi memang Mas Budiman, kalaupun partai-partai waktu itu mengusung Pak Nurdin Abdullah, itu tidak terlepas seperti yang disampaikan oleh Bung Jainal tadi itu, bahwa ada sejumlah prestasi dan juga beliau menjadikan Bantaeng sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Jadi jejak rekam yang dimiliki oleh Nurdin Abdullah ini membuat partai-partai kepincut dan kemudian tertarik dan mendukung serta mengusung Nurdin Abdullah menjadi maju sebagai calon gubernur di Sulawesi Selatan. Tapi memang Mas Budiman bahwa korupsi itu adalah salah satu kejahatan tersembunyi, ya, dan dia tidak bisa dipantau oleh dengan kasat mata. Ya, jadi ini yang kemudian membuat kita kadang-kadang bertanya-tanya apakah benar seperti itu atau tidak. Di samping memang korupsi sebagai sebuah kejahatan tersembunyi, dia juga dilakukan secara bersama-sama. Dan tentu saja orang-orang ini berusaha juga menyembunyikan kejahatannya. Nah karena itu memang ketika misalnya Nurdin Abdullah terjaring oleh OTT KPK, saya pribadi juga hampir tidak percaya. Hampir tidak percaya, bahkan barangkali beliau hanya sekedar dibawa kemudian akan dilepaskan kembali. Tapi ternyata oleh komisioner KPK tadi disebutkan bahwa nanti akan dibeberkan bahwa beliau bukan hanya sebagai sebagai orang yang menerima, tapi juga mengarrange hal ini semuanya. Tapi sekali lagi kami sangat terpukul dengan kejadian ini. Baik. Saya ke Prof. Joher Mansyah Johan. Prof. Joher, mungkin bisa diberikan pandangan ya. Sudah banyak sebetulnya kepala-kepala daerah yang kemudian tertangkap karena korupsi. Tapi kok masih terus berulang bahkan oleh tokoh-tokoh yang dinilai publik sangat anti korupsi. Bagaimana analisis dan pandangan Prof. Joher? Jawabannya setelah jeda berikut ini.
Nusantara.